Di sini Paulus menggunakan kata Yunani parousia, yang arti umumnya adalah kedatangan. Parousia dalam pengertian kuno itu menandakan datangnya kaisar atau raja untuk suatu penghakiman. Shalom, kita masuk sekarang episode 52 ya. 2 lagi habis kita nih. Kita masuk sekarang tentang konsili Yerusalem dan misi kedua dari Paulus. Teman-teman semua, sejak awal misi kepada orang-orang non-Yahudi itu memicu kontroversi. Seperti sudah dibahas, ketika Petrus kembali ke Yerusalem setelah membaptis Cornelius, banyak yang mengkritik Petrus karena makan dengan orang tidak bersunat. Paulus dan Barnabas juga mengaduk bara panas ya ketika orang-orang non-Yahudi di daerah Galatia itu bertobat. Di kisah 15 ayat 2, orang-orang Kristen Yahudi dari Yudea itu datang ke Antioquia dan berdebat sengit tentang apakah non-Yahudi itu wajib disunat atau tidak. Paulus menerangkan di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bahwa Petrus ketika datang ke Antioquia itu berada di bawah tekanan golongan Yerusalem yang mewajibkan sunat. Kemudian menahan diri untuk makan bersama pemeluk non-Yahudi. Kontroversi ini memanas ya, mengancam persatuan dan identitas gerakan Kristen. Sekalipun Petrus adalah yang pertama mengajarkan tentang penghapusan makanan najis dan tidak najis lewat visinya di Yope itu, ya kita sudah bahas, ia menahan diri untuk makan bersama dengan non-Yahudi di Antioquia. Paulus menegur Petrus karena sikap ambigunya ini. Kontroversi ini terkenal terkait dengan Galatia 2 ya, yang kemudian sering disalahartikan bahwa seolah-olah kedua rasul ini itu ada perpecahan. Namun teguran dari Paulus ini sesungguhnya sejalan dengan sirah bahwa seorang harus meminta keterangan kepada sahabatnya jika ia melakukan suatu kekeliruan agar ia tidak mengulanginya. Sirah 19 ayat 13. Juga Amsal, jika seorang mengecam orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amsal 9 ayat 8. Jadi jauh dari perpecahan. Teguran tulus Paulus terhadap Petrus ini dan juga kata-kata Petrus di dalam konsili Yerusalem itu menggambarkan sebuah persaudaraan yang harus ada ya di antara saudara-saudari di dalam Kristus yang dengan kemurahan hati itu mengajak satu sama lain menuju kekudusan dengan meniru Tuhan mereka. Petrus dan Paulus segera berkumpul dengan rasul lain dan penatua di Yerusalem untuk konsili pertama di gereja ya, untuk memutuskan masalah yang pelik ini tentang perlunya non-Yahudi disunat atau tidak. Kisah 15 ayat 6. Lukas mencatat pidato penting Petrus yang mengajarkan bahwa non-Yahudi tidak perlu disunat. Di tengah-tengah berkumpulnya gereja, Petrus memimpin dan mengajar dengan benar ya, mengatasi kegagalannya di Antioquia dan menyatakan apa yang diajarkan adalah suatu kebenaran. Berikutnya, Paulus juga dan Barnabas menceritakan ya tanda-tanda dan keajaiban selama misi perjalanan mereka. Akhirnya, setelahnya itu Yakobus setuju dengan Petrus dan Paulus dan konsili pun memutuskan non-Yahudi tidak perlu disunat. Jadi persatuan terjaga ya, dan Petrus dan Paulus jelas dalam sisi yang sama di dalam perdebatan ya, persahabatan mereka terjaga. Sekarang kita masuk perjalanan misionaris kedua. Karena konsili Yerusalem itu, Paulus menunda perjalanannya ke Galatia dan area lainnya dalam misi pertama. Ia menulis surat kepada jemaat di Galatia untuk membimbing komunitas di sana melalui kontroversi yang ditimbulkan oleh pihak yang mendukung sunat. Sekarang dengan hasil konsili di tangan, Paulus itu berangkat untuk perjalanan misi keduanya, ya, kisah 15-18. Paulus kembali ke Galatia, memberitahu mereka tentang keputusan konsili dan memperkuat gereja muda yang dimulainya di kota-kota seperti Listra, Derbe, Pisidia, ya, kisah 16. Setelah mengelilingi daerah-daerah itu, Paulus datang ke kota pelabuhan Troas di pantai barat Asia Kecil, ya, sekarang Turki. Dicegah berjalan menuju timur, Paulus itu merenung di Troas
tentang kemana ia harus pergi berikutnya. Di malam hari ia mendapat penglihatan. Ya, seorang dari Makedonia itu memohon Paulus untuk menuju ke barat yang sekarang disebut Yunani. Dan Lukas, seorang yang sangat terdidik dalam Helenisme, itu bergabung bersama Paulus di Troas. Nah, mulai Kisah 16 ayat 10, Lukas menggunakan kata kami di dalam mendeskripsikan perjalanan Paulus. Surat untuk Filipi ya. Dari Troas, Paulus menuju Neapolis, kota pelabuhan yang melayani koloni Romawi di Filipi. Ya. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Agustus itu menang pertempuran melawan pembunuh Julius Caesar di Filipi dan menempatkan banyak serdadu di sana. Orang-orang Filipi itu sangat bangga dengan akar Romawi mereka dan menikmati status koloni Romawi yang memberi keuntungan pajak dan membuat Filipi itu lokasi menarik untuk perdagangan dan bisnis. Ada seorang perempuan, Lydia, berpindah ke sana ya, mengembangkan bisnis pewarna ungunya. Dan di sini Lydia bertemu dengan Paulus, lalu menjadi orang Eropa pertama yang memeluk Kristen. Dia dan seluruh keluarganya kemudian dibaptis dan menjadi teman serta pendukung Paulus. Ketika Paulus kelak menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia memuji persekutuan mereka di dalam Injil, berterima kasih kepada mereka atas bantuan finansial untuk pekerjaan misi. Dan surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu berisikan himne tentang Kristus yang mendalam dan menyentuh. Filipi 2 ayat 5-11. Di mana Paulus mengatakan, sekalipun Yesus di dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Frasa kesetaraan dengan Tuhan dalam Yunani, isateo, itu dapat diterjemahkan seperti Tuhan. Ya, dan Kaisar Agustus itu melarang kota-kota dengan budaya Yunani memberi kehormatan seperti itu kepada siapapun ya selain Kaisar dan keluarga langsungnya. Jadi penggunaan frasa ini oleh Paulus itu suatu tindakan yang berani. Kata suatu yang harus dipertahankan itu datang dari kata Yunani harpakmos. Secara teknis itu dipakai oleh pejabat atau politisi yang dapat mengeksploitasi kantornya atau otoritasnya untuk keuntungan pribadi. Yesus menurut Paulus itu berlawanan dengan para pejabat Romawi pada umumnya yang mencari kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan Yesus itu datang untuk melayani. Nah, gambaran tandingan lainnya yaitu berlanjut ketika Paulus menggambarkan pengosongan diri Yesus itu mengambil rupa seorang budak yang mati di kayu salib. Bagi orang Romawi, salib adalah sebuah bentuk hukuman yang diperuntukkan untuk budak atau pemberontak. Paulus melanjutkan dengan bagaimana Tuhan itu membenarkan Yesus dengan kebangkitannya. Sehingga setiap orang di muka bumi itu berlutut tunduk di dalam namanya dan setiap lidah mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Mengatakan Yesus dengan cara demikian. Itu adalah seperti bangsa Romawi mengklaim keistimewaan yang hanya untuk Kaisar. Paulus juga mengatakan kepada orang-orang Kristen di Filipi, di mana penduduk di sana yang begitu bangganya dengan akar Romawi dan kewarganegaraan mereka, bahwa kesetiaan mereka itu harusnya untuk kota yang lain, ya, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sebagai rupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Sebuah kewarganegaraan yang berbeda, Tuhan yang beda, penyelamat yang beda dari Kaisar. Jadi jelas ya, kabar baiknya Paulus itu sangat beda plotnya dengan kabar baik Kaisar. Kita masuk ke Tesalonika ya. Setelah mengalami penganiayaan yang signifikan, Paulus pindah ke Tesalonika, di mana dia dituduh sebagai orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang di sini. Dan mereka semua menentang keputusan Kaisar.
mengatakan bahwa ada raja baru yang lain, Yesus Kristus. Kisah 17. Sulit bagi kita untuk mengerti ancaman yang ditimbulkan oleh pesan dari Paulus ini dengan menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. Paulus mengklaim ada raja lain selain Kaisar yang bertentangan dengan Romawi. Pasca zaman era pencerahan di mana agama dan politik itu dipisah, Paulus itu hanyalah dipandang sebagai pengkhotbah yang menyatakan pesan religius ya mengenai keselamatan. Namun Paulus itu lebih dari sekedar pengkhotbah. Ia menyatakan pesan rajanya dan untuk itu ia mengajak para pendengarnya untuk memilih kesetiaan kepada Tuhan. Paulus dengan kata lain itu mengumumkan kerajaan Yesus dan mengklaim bahwa kerajaannya itu harus diprioritaskan. Bagaimana hal ini tidak dipandang sebagai suatu perlawanan terhadap Romawi. Paulus kemudian menulis surat kepada jemaat di Tesalonika yang sering dianiaya ya, yang dilaporkan oleh Timotius bahwa mereka itu punya iman dan kasih yang baik, yang begitu menghibur Paulus ya. 1 Tesalonika 3. Tapi dia berharap nanti ketika Paulus mengunjungi mereka untuk memberi apa yang kurang dari iman mereka. Apa yang kurang? Harapan ya. Karena mereka telah memiliki iman dan kasih. Dan beberapa bab setelahnya Paulus menguatkan harapan mereka ketika mengatakan yang akan datang pada saat kedatangan Yesus kepada mereka yang tertidur. Di sini Paulus menggunakan kata Yunani parousia yang arti umumnya adalah kedatangan. Parousia dalam pengertian kuno itu menandakan datangnya kaisar atau raja untuk suatu penghakiman. Jika kota menyambut atau menyapa kaisar dengan baik menunjukkan kesetiaannya, kota itu akan diberkati pada parosianya ya. Namun jika kota itu gagal menghormati raja, akan dihakimi secara kejam. Nah, Paulus mengambil istilah teknis parosia ini di mana dalam dunia Romawi itu untuk menanamkan ketakutan bila tidak menaati kaisar dan menggunakannya untuk mendorong orang-orang Kristen bahwa pada akhirnya parosia yang mereka betul-betul butuhkan adalah parosia terakhir Yesus. Ketika ia datang dengan kemuliaannya kelak untuk menghakimi dunia. Sekali lagi Paulus mengambil bahasa yang terkait dengan ketuhanannya kaisar. Dan mengaplikasikannya kepada Yesus. Di mana Yesus adalah raja yang benar. Di mana kaisar adalah hanya sekedar parodi. Korintus. Kota-kota berkembang di zaman kuno itu berurusan dengan pertumbuhan mereka ya, memperluas kekuatan politik dan ekonomi mereka dengan mendirikan koloni, mendirikan kota yang melayani sebagai kota satelit untuk ibu kotanya. Warga terkemuka di sana itu mengatur koloni untuk memastikan bahwa budaya dan struktur sosial di ibu kotanya itu ditiru oleh kota satelit itu. Julius Caesar itu mendirikan Korintus sebagai sebuah koloni Romawi dan menetapkan budak-budak yang telah dibebaskan di sana. Dan juga serdadu veteran untuk memastikan bahwa kota-kota Yunani Korintus itu benar-benar diromanisasi. Kebijakan ini menjadikan Roma itu sebagai pusat kekaisaran di mana koloni-koloni baru itu ibarat jari-jari yang ditanam membentuk kekuasaan Romawi agar dapat berkembang ke seluruh dunia. Serupa dengan itu, Paulus melihat dirinya seperti menanam komunitas-komunitas baru. 1 Korintus 3 ayat 6. Dan membangun dengan Kristus sebagai fondasi. Membentuk suatu jaringan komunitas yang setia kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus. Jadwal perjalanan Paulus itu mengungkapkan bahwa kota-kota yang dipilih untuk menanamkan Injil Kristus seperti Filipi, Antioquia, Pisidia, Pafos, Efesus, Korintus, bahkan Roma adalah kota-kota strategis dari kekuasaan Romawi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Paulus itu mengunjungi Athena itu sebentar saja ya, ketika menunggu teman. Jadi dalam rangka untuk bergerak menuju kota yang lebih strategis semacam Korintus. Paulus membawa Injil Yesus Kristus itu tepat di pusat kota-kota kunci di dunia Romawi,
memanfaatkan jaringan koloni Romawi yang sudah berdiri untuk menyebarkan Injil sampai ke ujung dunia. Ya. Korintus di masa Paulus itu kota yang berkembang penuh dengan manusia, terletak di dalam 2 pelabuhan yang sibuk sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Korintus adalah lokasi untuk pertandingan yang disebut Ismia. Ya, ini kedua populer setelah Olimpik. Penulis-penulis kuno itu menggambarkan kota itu dipenuhi dengan tenda-tenda selama ada pertandingan di sana. Dan ukurannya itu lebih dari 2 kali kota. Hal inilah yang menjelaskan bagaimana selama tinggal di sana, Paulus itu menjadi pembuat tenda selama ada pertandingan. Kaisar Agustus, sponsor penyandang dana, ya, dunia Romawi ini mengganti nama pertandingan Ismia itu menjadi pertandingan Ismia Kaisar Agustus, atau singkatnya pertandingan Kaisar, di mana atletik itu menjadi fokus pertandingan. Didahului dengan pengorbanan yang kultus untuk dipersembahkan saat seremoni pembukaan dan setiap hari selama pertandingan, kemudian diikuti dengan pesta-pesta besar. Pengorbanan kultus macam itu juga saat pesta-pesta pengultusan kaisar sepanjang tahun itu mengambil tempat di kuil-kuil kekaisaran yang didedikasikan untuk kaisar. Berbagai kuil dan patung lainnya itu mendominasi arsitektur dan budaya Korintus. Kuil-kuil pagan itu berfungsi ganda. Kadang bisa jadi restoran juga untuk mempersembahkan korban yang diikuti dengan pesta yang ditandai dengan kemabukan dan imoralitas seks. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus itu tidak hanya jangan pergi ke pesta-pesta yang untuk yang tidak bermoral itu, ya, tapi juga ketika mereka berkumpul di dalam ekaristi, mereka itu harus berpakaian sopan, 1 Korintus 11, dan tidak boleh mabuk, seperti halnya yang dilakukan di saat pesta-pesta pagan. Jadi mereka itu harus sadar dan membedakan tubuh Kristus di dalam roti yang terpecah, ya, dipecah, jangan sampai mereka bersalah mencemarkan tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 27. Paulus dengan susah payah menjelaskan bahwa kamu adalah apa yang kamu sembah, dan jika kamu menyembah Kristus, kamu menjadi tubuhnya. Yang dijelaskan dalam 1 Korintus 12. Paulus memulai surat pertamanya itu kepada jemaat di Korintus itu dengan menekankan kepada penyaliban Kristus. Salib itu adalah kontra budaya dan memurtar balikan kebijaksanaan dan kekuasaan dunia. Karena orang-orang Yahudi mencari tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tapi kita memberitakan Kristus yang disalib, sebuah batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi non-Yahudi. 1 Korintus 1 ayat 22 dan 20 sampai 24. Paulus mengakhiri suratnya dengan fokus kepada kebangkitan Yesus, 1 Korintus 15. Jadi Paulus itu membingkai suratnya kepada jemaat di Korintus dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ini menunjukkan bagaimana misteri Paskah Yesus itu membingkai kehidupan Kristen. Sampai di sini episode yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Amin.